Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Meja Bunda didukung dan juga Pak Bambang Widianto, Sekretaris Eksekutif TNP 2K. Selamat malam Bapak-Bapak, silakan bergabung di sini. Selamat malam. Pak Bambang sudah mengikuti dari awal ya, mungkin nanti bisa menjawab keluhan-keluhan warga. Pak Suryamin juga. Kami masih akan lanjutkan pemirsa, Meja Bunda itu bisa diantisipasi ya Pak Bambang, ini seperti apa pengawasannya? Karena kan sudah ada anggaran juga nih untuk pengawasan, bahkan sampai 365 miliar lebih untuk mengawasi distribusi BLSM ini. Tapi ternyata faktanya masih ada terjadi kericuhan, meskipun BPS mengaku sudah melakukan survei ke tingkat RT RW. Ya, barangkali pertama saya ingin mengucapkan saya prihatin sekali Pak dengan kejadian yang menimpa Bapak, Ibu sekalian dan teman-teman yang lain ini. Saya mudah-mudahan Pak cepat pulih keadaan di sana sehingga Bapak dapat bertugas kembali. Karena Bapak sangat dibutuhkan oleh masyarakat di sana untuk ini. Nah, jadi Mbak Anggi, ini pertama-tama kita kan melakukan perbaikan dari pelaksanaan BLT sebelumnya. 2005 kita lakukan, tadi seperti disampaikan, 2008 kita melakukan, 2011 ini banyak sekali yang kita perbaiki. Dan memang secara umum kan hasilnya jauh lebih baik dari pelaksanaan sebelumnya, ya kan? Apa sih yang kita lakukan perbaikan itu? Pertama adalah perbaikan data. Tadi disampaikan Pak Suryamin bahwa BPS pada waktu mensurvei itu turun ke masing-masing rumah, ya kan? Bersama-sama aparat juga waktu itu Pak, karena ada berita acaranya yang ditandatangani oleh kepala desa, oleh segala macam, atau ada. Jadi juga datangi ke rumah-rumah. Bahwa metodologinya kita perbaiki juga. Jadi metodologi cara mencari datanya itu kita perbaiki. Tapi ya namanya ini buatan manusia, pasti nggak 100% sempurna. Artinya diakui ada memang yang error, ada juga kesalahan, ya kan? Survei dan datanya. Ya kan? Yang kedua, mekanismenya kita perbaiki. Sekarang kita menggunakan kartu. Ya, ini baru pertama kali di Indonesia, di dalam sejarah negara kita, bahwa kita punya kartu yang dapat digunakan untuk beberapa program bantuan sosial. Oke. Ya kan? Nah, kartu ini pembagiannya ada caranya. Pembagian kartu ini oleh PT Pos. PT Pos membagi kartunya itu langsung kepada masyarakat rumah tangga yang bersangkutan. Oke. Jadi Bapak sebagai kepala desa Pak, kalau ada isu-isu bahwa nanti kepala desa itu memegang kartu, menyimpan kartu, harusnya cepat ditanggapi itu Pak. Karena itu caranya bukan begitu. Jadi itu salah Pak. Kartu itu langsung dari PT Pos langsung kepada rumah tangga. Jadi gini Pak, sebetulnya ya pada saat Bapak harus langsung menanggapi kalau ada berita seperti itu supaya jangan terjadi anarkis seperti itu. Sebetulnya waktu itu udah ditanggapi. Cuma ketika udah ada kerusuhan seperti itu, ada berita seperti kayak gitu. Iya, makanya. Iya. Tapi sebelum-sebelumnya nggak ada berita seperti itu. Iya, makanya. Makanya ini barangkali kita bersama-sama lah Pak untuk bagaimana kita menjelaskan ini kepada masyarakat. Pak Bambang, tadi diklaim bahwa ini jauh lebih baik sebenarnya dari BLT 2005 dan 2008. Walaupun faktanya di lapangan kita sangat banyak menemui yang kisruh dan ricuh. Ini bahkan sampai pembakaran. Apa klaim dari pemerintah yang juga disampaikan oleh beberapa Menko beberapa waktu terakhir bahwa ini lebih baik? Apa klaim data akurat apa ini yang menunjukkan kalau ini memang? Ya, tapi yang pelaksanaan sangat baik pun lebih banyak lagi gitu daripada yang jeleknya ini kan. Kita jauh lebih baik karena sekarang kita ini pertama menggunakan kartu. Kartu ini adalah penanda rumah tangga miskin. Ya, jadi ketepatan data itu yang tadi dicatat oleh BPS itu jauh lebih akurat karena kita menyampaikan kartu yang langsung diberikan kepada masyarakat. Iya, gitu. tapi faktanya tidak ada jaminan juga ya, karena kondisi ini masih terjadi. Mungkin ada kesalahan kan kalau misalnya data itu nggak 100% sempurna. Bisa aja terjadi, ada orang yang harusnya dapat, yang nggak dapat, bisa saja terjadi. Tapi yang penting kan ada mekanisme untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, mekanisme itu sekarang Bapak Kepala Desa, Pak Lurah, mekanisme itu tertuang dalam instruksi Menteri Dalam Negeri. Ini sebetulnya saya bawa ini Menteri Dalam Negeri, instruksi Menteri Dalam Negeri ini. Nah, ini barangkali saya serahkan kepada Bapak. Nah, ini untuk melakukan pemutakhiran data seandainya ada pihak-pihak yang merasa saya miskin kok saya nggak dapat kartu. Oke, baik. Nanti mungkin Pak Yani ada mekanisme di situ untuk kita jalankan. Anarkis tadi Pak bisa timbul dari berbagai sebab, tapi apapun juga anarkisme itu tidak akan memecahkan masalah. Jadi solusinya adalah memang kalau di dalam instruksi dalam negeri ini kita melalui apa yang disebut dengan masalah desa dan ya mudah-mudahan ini bisa dieliminir peristiwa-peristiwa. Bapak-bapak sudah hadir malam hari ini Ibu dan juga teman-teman dari mahasiswa. Mudah-mudahan memang pembagian ini bisa berjalan dengan lancar dan pemirsa, walaupun BLSM merupakan hak bagi mereka yang berhak untuk mendapatkannya, tapi apapun itu tindakan anarkistis tidak bisa dibenarkan. Dan juga harus lebih baik pemerintah memperbaiki sistemnya agar berjalan dengan lancar dan
adil serta merata. Demikian Meja Bundar malam hari ini. Saya Dwi Anggia undur diri. Jangan lewatkan Apa Kabar Indonesia Malam yang akan hadir saat lagi. Selamat malam, sampai jumpa.